Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida Zakia dari kelas A1 semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sebelumnya, tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi pengajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Haji Agus Mulyanto, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan hasil baca buku yang telah saya baca dan analisis, yaitu berjudul Pengembangan Model dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia karya Nanda Sapitra, MPDL. Nah, materi yang saya ambil adalah mengenai model pembelajaran berbasis permainan atau yang sering dikenal dengan sebutan game-based learning. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih model pembelajaran berbasis permainan ini. Nah, di sini ada menurut Rusman, tahap perkembangan tingkah laku belajar siswa, terutama siswa usia SD, sangat dipengaruhi faktor dari dalam dirinya dan oleh lingkungan sekitarnya. Lalu ada pula menurut Piaget, setiap anak memiliki caranya sendiri dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, penerapan metode konvensional atau menggunakan metode ceramah sebagai satu-satunya cara guru dalam menyampaikan materi dan melakukan aktivitas pembelajaran saat ini sudah dipandang sangat ketinggalan. Nah, perkembangan zaman, kemajuan berbagai bidang kehidupan terutama di bidang teknologi turut memberi warna dan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan jiwa dan kepribadian anak. Hal tersebut selanjutnya mempengaruhi cara dan gaya belajar anak, serta bahkan gaya orang tua dalam hal mendidik dan memperlakukan anak-anaknya. Nah, permainan merupakan hal yang paling dekat dengan dunia anak-anak kan, karena hampir tidak ada anak yang tidak menyukai permainan. Selain menyenangkan, permainan juga merupakan aktivitas yang sangat bermanfaat bagi anak. Nah, karena apa? Karena permainan ini dapat melatih motorik anak. Selain itu, permainan juga dapat membantu meningkatkan daya konsentrasi anak ketika dilakukan dalam tim atau bersama teman yang lain. Nah, permainan juga dapat berguna untuk melatih anak bersosialisasi dengan orang lain di luar dirinya, ya. Anak dapat belajar menghargai, menghormati, bertoleransi. Nah, pada permainan tertentu yang menggunakan sistem perlombaan atau persaingan, nah dengan sentuhan positif dan bimbingan para guru dan orang tua, anak juga dilatih untuk berjiwa sportif, berjiwa besar, dan berdaya juang melalui permainan. Baik, lanjut ke slide 3. Permainan memungkinkan anak mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukannya dengan cara yang menyenangkan, itu menurut Suryaningsih dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, di sini tuh dalam model pembelajaran berbasis permainan ada beberapa model pembelajaran yang terkait dengan model pembelajaran berbasis permainan. Nah, yang dibahas dalam buku ini seperti yang pertama, model pembelajaran bermain peran, yang kedua, model pembelajaran simulasi sosial. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran bermain peran dan penerapannya dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Dalam hidup ini setiap orang memainkan perannya, setiap orang punya cara tersendiri yang spesial dalam menjalin hubungannya dengan orang lain. Nah, bermain peran dapat membantu siswa mengekspresikan perasaannya dengan lepas. Dan juga membuat siswa memahami dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada menurut UNO tahun 2018, bermain peran sebagai suatu model pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Lalu, model pembelajaran bermain peran ini keberhasilannya tergantung pada kualitas permainan peran. Nah, prosedur bermain peran ini yaitu yang pertama harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, lalu memilih partisipan, lalu yang ketiga menyiapkan pengamat, lalu yang keempat menyiapkan panggung, selanjutnya memainkan peran, lalu diskusi, ya, dan terakhir evaluasi kedua, berbagi pengalaman dan simpulan.
Nah, itu model pembelajaran bermain peran ini dapat digunakan pada berbagai mata pelajaran, terutama sih untuk pembelajaran bahasa. Berbicara tentang evaluasi, pada tahap evaluasi itu dilakukan terhadap banyak hal ya, tidak hanya kemampuan siswa dalam bermain perannya, tetapi juga terhadap apa yang dimainkannya, seperti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya, peserta didik itu dapat bermain peran sebagai karakter dalam buku misalkan ya. Tujuannya itu untuk memperdalam pemahaman mereka tentang cerita dan karakter yang dibahas dalam buku tersebut. Nah, bermain peran ini memberikan pengalaman langsung kan kepada peserta didiknya dan membantu mereka memperdalam pemahaman mereka tentang situasi tertentu dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya saya beri contoh, setelah memerankan maling kundang misalkan ya, yaitu anak yang durhaka. Nah, siswa ini dapat diajak berdiskusi bagaimana sih pendapat mereka tentang anak yang durhaka itu gitu. Diskusi ini dapat diarahkan kepada analisis tentang bagaimana semestinya anak berperilaku terhadap orang tuanya. Nah, guru juga dapat memilih-milih lah ya kisah atau naskah lain yang lebih relevan atau akurat dengan perkembangan siswa sebagai peserta didik yang membutuhkan pembentukan karakter. Nah, lalu model pembelajaran bermain peran juga menggunakan perlengkapan biasanya ya, atau properti, yaitu untuk menunjang jalannya alur cerita. Ini juga merupakan bagian yang mungkin menyenangkan ya bagi siswa. Kenapa sih? Karena sesekali siswa ke sekolah menggunakan kostum ya yang tidak biasanya gitu, membuat mereka akan merasakan hal yang baru gitu, menambah semangat belajar kan itu ya. Lalu model pembelajaran yang satu ini juga dapat dikolaborasikan dengan model pembelajaran lainnya. Selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran simulasi sosial. Nah, di sini menurut UNO tahun 2018, simulasi telah diterapkan dalam pendidikan lebih dari 30 tahun. Meski tidak berasal dari disiplin ilmu pendidikan ya, model simulasi merupakan penerapan dari prinsip sibernetik cabang psikologi sibernetik itu ya menurut UNO. Nah, jadi model pembelajaran simulasi sosial ini adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan simulasi sosial sebagai alat pembelajarannya. Nah, simulasi sosial adalah suatu model atau sistem yang menirukan suatu situasi atau fenomena sosial secara virtual dengan tujuan untuk mengamati, menganalisis, dan memahami perilaku dan interaksi sosial yang terjadi dalam situasi tersebut. Nah, dalam pembelajaran simulasi sosial ya, siswa dihadapkan pada situasi simulasi sosial yang dibuat secara sengaja untuk mempengaruhi ya, untuk mengembangkan keterampilan sosialnya seperti berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan bersama ya. Siswa ini akan berperan sebagai individu atau kelompok yang berinteraksi dalam situasi simulasi sosial tersebut. Lalu ada pula menurut UNO tahun 2018, aplikasi prinsip sibernetik dalam dunia pendidikan terlihat dari semakin banyaknya simulator yang dikembangkan. Jadi simulator merupakan alat untuk mempresentasikan realitas yang dapat dikendalikan ya. Prosedur pembelajaran yang menggunakan model ini biasanya ya bergantung pada peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru ini harus memegang 4 hal penting ya, yaitu menjelaskan, mengawasi, melatih, dan berdiskusi ya. Contoh aplikasi pembelajaran simulasi sosial yaitu simulasi permainan peran, simulasi diskusi, terus kelompok, simulasi situasi konflik, dan lain sebagainya ya. Dalam simulasi permainan peran, siswa dihadapkan pada situasi yang mirip dengan kehidupan nyata ya, seperti peran sebagai anggota keluarga gitu ya, atau anggota tim ya, dan diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sosial yaitu dalam menghadapi berbagai situasi tersebut ya. Lalu, pembelajaran simulasi sosial ini dapat menjadi alternatif mode pembelajaran yang efektif ya, karena siswa dapat belajar secara aktif dan mendalam melalui pengalaman simulasi sosial yang mendekati kehidupan nyata ya. Selain itu, pembelajaran simulasi sosial juga dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasamanya, terus komunikasi, dan pengambilan keputusan yang terarah.
Baik, selanjutnya pada topik terakhir di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara model pembelajaran bermain peran dengan model pembelajaran simulasi sosial. Di mana ada persamaan, pasti ada perbedaan. Nah, bermain peran dan simulasi sosial adalah dua bentuk model pembelajaran yang seringkali digunakan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Nah, meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam menggunakan peran dan situasi yang dibuat secara sengaja, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama dari segi fokus pembelajarannya, ya. Kalau bermain peran biasanya lebih fokus pada mengembangkan keterampilan komunikasi dan berbicara di depan umum. Sedangkan simulasi sosial lebih fokus pada mengembangkan keterampilan kerjasamanya, pengambilan keputusan, dan berpikir kritis. Lalu yang kedua, dari segi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada bermain peran biasanya lebih terfokus pada pengalaman personal dan pengembangan karakternya. Sedangkan pada simulasi sosial, tujuan pembelajaran lebih terfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan peningkatan pemahaman tentang situasi sosial yang kompleks, ya. Lalu selanjutnya dari segi keterlibatan siswa, ya. Bermain peran biasanya lebih terfokus pada pengembangan keterampilan individu. Sedangkan simulasi sosial lebih fokus pada keterlibatan kelompok, ya, dan interaksi sosialnya yang terjadi di antara siswa. Lalu ada peran yang dimainkannya. Dari segi peran yang dimainkannya, ya. Pada bermain peran, siswa seringkali diminta untuk memainkan karakter yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pada simulasi sosial, siswa dapat memainkan peran sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.